Mengutip apa yang dikatakan Dahlan Iskan, bahwa terdapat persaingan marketing agama, saya tampaknya menyetujui apa yang dikatakan itu, secara khusus ketika saya melihat debat-debat agama. Saya heran mengapa debat-debat agama itu menampilkan kepengaruhan daripada apologet-apologet itu terkait kesuksesan memindahkan seorang kepada agama tertentu. Bukankah pilihan agama itu adalah kebebasan daripada individu? Bukankah kalau dari pandang Kristen, orang memilih agama itu bukan karena dia mau memilihnya, karena dia tidak bisa memilih Allah yang transenden itu atau tidak memilih Allah yang transenden. Kecuali Allah yang transenden itu menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya, berarti orang itu mendapatkan anugerah sehingga dia bisa mengenal. Tapi itu bukan karena dia memilih, tetapi karena Tuhan memilih orang itu atau menampakkan dirinya, menjelaskan dirinya kepada orang itu. Itulah sebabnya yang dimaksud perpindahan agama, kebebasan beragama, itu hak dari Tuhan. Kalau orang berpindah agama karena bujuk rayu, karena paksaan, nyawa agama itu hilang, yaitu kebebasannya. Karena ketika Allah menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya, keberadaan dirinya yang transenden itu, melalui berbagai cara, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak bisa manusia itu memaksa Tuhan, memaksa Allah, supaya mengikuti kehendak manusia. Atau manusia menantang Tuhan untuk menampakkan dirinya atau menjelaskan dirinya, atau menganugerahkan kepada dia segala sesuatu yang dia inginkan, tidak bisa. Tetapi yang benar adalah kemurahan Tuhan, kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhanlah yang memungkinkan manusia itu mengenal Tuhan. Jadi saya tidak setuju ya dengan persaingan marketing agama itu. Apalagi kemudian dengan cibiran bahwa orang pindah dari agama tertentu karena kitab sucinya tidak logis, atau pindah ke agama tertentu karena agama tertentu itu sudah tidak tepat lagi, tidak benar, dan mengklaim agama yang dibelanya itu adalah agama yang paling benar. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan mana agama yang benar. Karena pengalaman agama itu subjektif. Pengetahuan tentang agama Allah yang transenden itu subjektif. Dia absolut subjektif. Benar hanya untuk orang itu. Jadi bagaimana bisa kita memaksakan mentransfer pengetahuan kita kepada orang lain? Padahal pengetahuan tentang agama itu dikonstruksi oleh setiap orang. Indoktrinasi itu sepertinya bisa mentransfer, sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang bisa diindoktrinasi. Indoktrinasi itu sukses hanya dengan pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan, tidak sukses indoktrinasi itu. Berarti itu adalah kekerasan, bukan kebebasan. Jadi selama agama-agama itu memakai kekerasan, pemaksaan, bujuk rayu untuk memindahkan orang kepada agama lain, itu adalah sebenarnya penyangkalan kebebasan beragama. Jadi tidak bisa kita membuat segala macam cara untuk memindahkan orang lain ke agama kita atau ke agama yang lain gitu. Apalagi kalau di Kristen dikatakan kan bukan pindah agama itu. Dikatakan muridkanlah. Jadi orang itu betul-betul punya komitmen jelas dan memang ada keinginan mengikuti Tuhan, tidak bermasalah dengan Bible gitu. Katakan orang masalah orang Kristen adalah Bible, bukan. Jadi orang yang tidak mengikuti Tuhan itu memang orangnya bermasalah, bukan Bible-nya bermasalah, bukan Alkitabnya bermasalah, bukan Tuhannya bermasalah, orangnya bermasalah. Karena orangnya bermasalah, tidak mendapatkan anugerah Tuhan, dia memasalahkan Tuhan. Nah, lucu juga kan? Manusia memasalahkan Tuhan. Ini kan lucu sekali. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi menurut saya, ya marketing agama itu, persaingan marketing agama tidak perlu dilakukan, apalagi dengan cara-cara tak terpuji. Agama yang tadinya menghadirkan wajah damai, perdamaian, dengan persaingan marketing agama itu kan saling menindas, saling mematikan. Masa kan kita mewartakan kebenaran, menyampaikan Tuhan yang mulia
dengan cara-cara yang tidak terpuji. Di mana kebenaran itu? Kalau agama itu hilang kebenarannya, maka agama itu dengan sendirinya tidak ada lagi sebenarnya. Jadi yang ada adalah kepentingan-kepentingan. Dan itulah sebabnya saya katakan bahwa ketika agama menampilkan wajah garang, wajah kekerasan, sebenarnya orang yang beragama itu, orang yang melakukan itu bukan beragama dia. Tetapi memanfaatkan agama untuk kepentingan individu, untuk kepentingan ekonomi. Menurut saya di dunia masa ini banyak orang memanfaatkan agama kepentingan individu. Dan ini tentunya kan menurut saya celaka sekali. Kalau sampai memanfaatkan agama untuk kepentingan individu dan merusak hubungan antar sesama. Di mana keadilan, di mana perdamaian, di mana hidup manusia yang beragama. Kemudian ya, kenapa tidak memakai rasio, tidak memakai pikiran yang baik gitu. Kalau memang agama itu benar, coba pikir baik-baik. Apa mungkin kita membujuk orang lain, memaksa orang lain, menipu orang lain untuk pindah agama? Itu kan nggak rasional. Bagaimana Allah yang benar, Allah yang jujur, Allah yang adil, itu disampaikan dengan cara-cara tidak jujur, cara-cara tidak adil? Siapa yang mau menyembah Allah yang demikian? Itulah sebabnya berkali-kali teman-teman ateis agnostik mengatakan, mereka bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak percaya dengan rumusan dogma tokoh-tokoh agama. Kenapa? Karena dogma itu kan tidak lahir di ruang hampa. Apalagi ketika saya katakan ketika kepakaran agama itu mati. Maka semua orang membawa dirinya, mengangkat dirinya sebagai tokoh agama. Dan kemudian semua orang bisa menafsirkan kitab-kitab suci. Sampai sekarang saya bingung sekali melihat begitu banyak orang ahli menafsirkan kitab suci. Padahal saya belajar bertahun-tahun, masih terus saya belajar sampai sekarang. Tapi tiba-tiba ada orang yang bisa menafsirkan kitab suci. Bukan dia tidak beriman dengan kekristenan. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang bukan Kristen menafsirkan Alkitab Alkitab. Atau ada orang yang sudah meninggalkan kekristenan menjelaskan tentang Alkitab. Bagaimana bisa? Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang pindah ke Kristenan kemudian menafsirkan tentang Islam. Bagaimana bisa? Saya selalu katakan, kalau pelajaran tentang agama-agama lain, misalnya juga di STT misalnya ada pelajaran Islamologi, itu bukan Islamologi sebenarnya, itu hanya apologetika terhadap agama Islam atau agama Kristen, itu biasa saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Tapi orang-orang yang tidak paham mengangkat itu sebagai penghinaan segala macam, tidak ada di situ. Mana bisa agama menghina agama lain? Kalau agama menghina agama lain sebenarnya bukan agama. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu bukan agamanya, oknumnya. Pasti ada kepentingan tertentu dari oknum itu. Dan itu tidak memuliakan agama. Karena sekali lagi, persaingan marketing agama, apalagi dengan cara-cara tidak terpuji, perlu dijauhi. Demikian juga di dunia medsos. Ada orang yang pernah pindah agama karena mendapat sesuatu. Ada orang lagi juga yang pindah ke agama lain karena dapat sesuatu. Ada orang yang mencela agama untuk dapatkan supaya perhatian, dan akhirnya terjadilah kontroversi dipelihara. Kelihatannya mereka berkontroversi padahal mereka ada kerjasama. Nah ini kan mafia agama ini. Nah mungkin tokoh-tokoh agama mesti hadir. Kalau tidak kepakaran agama itu hilang, mungkin agama mesti kembali kepada ruang private. Karena kalau di ruang publik seperti itu, agama yang tidak rasional itu kemudian jadi persoalan. Ya bagaimana saya katakan agama itu rasional? Masa menarik-narik orang pindah agama? Kan nggak mungkin. Menceritakan iya gitu ya. Tapi terus teranglah, dalam semua agama kan sebenarnya ada institusi-institusi. Sebenarnya mereka tidak membawa kepada Tuhan. Yang mereka bawa ada kepada institusi. Nah itulah persoalannya. Ketika institusi terjadi ada kebutuhan institusi. Nah di sini perlu ketulusan dan kejujuran. Saya berharap persaingan marketing agama tidak masuk kepada hal-hal yang justru merusak agama itu sendiri. Menghadirkan wajah yang garang agama, wajah kekerasan, atau wajah yang tidak membawa damai dari agama-agama itu. Sebaliknya harusnya agama itu membawa damai.